destinasi yang mewakili usaha perhotelan dan F&B juga ya Pak ya, jadi restoran juga termasuk pertama di Indonesia sejak tahun 1969. Betul. Itu sudah lama sekali, tepuk tangan dulu. Itu boleh dijelaskan sedikit karena saya tertarik sekali dengan fakta bahwa PHRI itu sudah berdiri sejak lama sekali ya Pak. Terima kasih Linda. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hangatnya dari pagi hangat gitu ya, dari joget hangat sekarang joget hangat gitu ya. PHRI betul banget, udah lama banget ya. Kebetulan DKI nggak ada wilayah, jadi DKI Jakarta untuk 5 wilayah, Jakarta Pusat, Timur, Selatan, Barat gitu ya, sama Selatan. Jadi di kami membawahi untuk semua, jadi hotel-hotel di Jakarta itu dari utara, dari selatan itu semuanya jadi hubungan PHRI gitu ya. Dan apa aja sebenarnya di PHRI itu kan ada macam-macam bidang ya, bidang macam-macam, ada yang ngurusin mengenai hotel, ada yang ngurusin mengenai restoran, ada yang ngurusin mengenai hubungan dengan lembaga. Jadi bentuknya PHRI itu adalah melakukan kolaborasi sebenarnya. Seperti dengan saat ini dengan Sudin Pariwisata Jakarta Utara, ekrafnya adalah bentuk kolaborasi yang dilakukan sehingga kami sebagai suatu organisasi perhotelan yang mana ada wadah, ya, wadahnya di mana hotel itu tempat perusahaan ya. Nah di situ peran kami lah untuk bisa menjadi menjembatani usaha ini seperti dia, perusahaan bisa masuk ke hotel. Itu yang pertama. Dan kedua, selain itu juga PHRI punya peran penting di mana kalau tadi lihat sudah tahun 2009 banyak sekali yang aturan pemerintah yang berhubungan dengan hotel, gitu ya, program dan restoran itu yang kami jadi counterpartnya gitu. Sehingga bentuk negosiasi, bentuk diskusi terkait kebijakan-kebijakan regulasi yang ada itu perlu adanya masukan itu dari kami kayak gitu ya. Contoh ada standar sertifikasi usaha yang berbasis risiko, jadi kami aktif juga untuk regulasi berbagian untuk di bidang regulasi. Saya masuk juga diskusi dengan pihak pemerintah untuk bisa standar usaha yang dibikin wajib lah. Nah itu adalah kami sebagai konsumen, jadi bukan hanya konsumen tapi juga ambil begitu. Keren sekali, berarti PHRI itu saya bisa bilang konektor ya Pak, dan untuk bisnis terutama di dunia perhotelan juga. Oh menarik sekali, berarti kita langsung aja nih Pak, materinya sudah siap. Handicraft dan hotel bisnis yang disebut PHRI untuk memulai materi. Baik, terima kasih. Udah siap ya? Kita belajar. Saya berdiri boleh ya? Nah, saya hanya sharing ya. Kayaknya saya lihat di sini ada beberapa rekan mungkin yang pernah ketemu gitu ya di beberapa pertemuan. Ya, ini kalau saya bilangnya handicraft in the business hotel. Jadi UMKM bisa masuk hotel nggak sih gitu ya? Kan benar gitu ya. Kenapa begitu? Karena hotelnya di Jakarta banyak nggak sih hotel? Banyak. Bisa tempat buat berusaha nggak? Bisa banget. Nah, tapi pertanyaannya adalah gimana caranya? Nah, inilah yang kita akan bahas. Kurang lebih kita 10 menit ya. Ini 10 menit ya. Tapi nanti 2 jam nanti tapi ada di bagi sesi tanya jawab. Jadi feel free aja nih, diskusinya asik santai ya. Jadi nggak usah tegang-tegang, tadi pagi juga udah santai, jadi sekarang makin santai. Gitu ya. Oke, next slide. Ini sedikit profil saya ya. Nama saya adalah, tadi sudah disebut, adalah Elwin Drakosa Zebua. Nah, kira-kira itu dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang sambung sama saya kayaknya? Nggak ada ya? Kalau Pak begini kayak dari mana gitu ya? Saya sebenarnya lahir di Jakarta, orang tua saya dari Nias itu Sumatera Utara. Nah, jadi, tapi paduan Padang Nias kayak begini nih. Padang sama Nias. Ada orang ini pada orang apa nggak sini? Oh, ada orang apa? Kemarin juga ada tuh ya, jualan soto Padang loh, seneng banget. Iya, nah kemudian saya
sampaikan bahwasanya saya di bidang promosi dan investasi. Jadi ada sebelumnya saya di bidang hotel, kemudian di bidang regulasi. Nah saat ini saya dipercaya oleh Pak Ketua di bidang promosi dan investasi. Jadi kerjaan saya itu ya tadi mempromosi PHRI, gitu ya, masuk ke seminar-seminar gitu, seperti itu ya. Kemudian saya juga ini member dari Ikatan Advokat Indonesia. Jadi background saya hukum, saya advokat aktif di Kadin. Ya, jadi profesional saya sebagai advokat gitu. Lalu saya juga aktif di HRMA itu himpunan Human Resource Manager, karena kerjaan saya saat ini adalah HR Manager. HR Manager kemana-mana gitu ya. Jadi saya saat ini HR Manager terus di DKI Jakarta untuk bidang kajian dan strategis. Ini yang saya jabat saat ini. Kemudian saya juga di member HMPPI. HMPPI itu himpunan manajer pelatihan pariwisata Indonesia. Nah ini kumpulan para trainer di DKI. Jadi kumpulan trainer ini kami sering bikin event-event di hotel di Jakarta Utara gitu ya. Nah ini saya juga aktif di situ. Dan yang terakhir saya juga masih sering di Industrial Malaysia. Ini nanti mudah-mudahan di sini nggak ada ya kan owner-owner semua ya. Owner-owner pasti punya karyawan. Karyawan kadang-kadang kalau nuntut haknya nggak dibayar lagi ke sini ke hukum industrial. Nah kebetulan saya juga masih itu ya. Nanti feel free aja kalau mau tanya itu juga nggak apa-apa ya. Mumpung nggak ngecas juga ya. Next, nah ini adalah experience saya. Emang lamanya di hotel. Jadi kalau pada minggu lihat itu saya awal kali ada di Hotel Mulia Senayan. Ada yang tahu nggak? Tahu ya, enggak ya? Itu bintang 5 dengan karyawan 2.700. 1 Juli 2.700 ya. Di situ saya dari tahun 2000, kemudian pindah ke manajemen namanya Top Hotel Resort, punya hotel di Indonesia, di Malaysia dan Myanmar. Jadi saya sebagai corporate legal dan GMHR waktu itu di sana. Itu juga saya traveling itu Bu. Jadi tapi masih belum ketemu nih sama ibu, belum ketemu gitu ya. Nah kemudian saya di Hotel Manajemen sebagai director operational sampai terakhir saat ini saya di Hotel Grandika Indonesia Jakarta. Itu di bawah Hadi Komuter Property. Ini hotel BUMN. Hotel BUMN di bawah Hadi Karya. Nah jadi ini sangat sinergi nih kalau bicara kalau kami saya pesanan dari Pak Jian nih Pak Erwin kalau dibicara yuk segera bawa UMKM ke hotel. Nah ini pesan dari banyak gitu bawa UMKM-nya ke hotel. Nah tinggal nanti kita coba lihat siapa yang kira-kira sesuai cocok ya dengan bisnis hotel, kemudian produknya memang bisa masuk hotel, ya kita ngobrol bareng nanti gitu ya. Clear ya, kedengaran clear, ada pertanyaan nggak? Cukup ya, jelas ya. Baik, terima kasih. Nah, ini gambar foto saya. Ini foto ketua saya ya. Ini ketua BPDPH DKI Jakarta, Dr. Insinyur Sutrisna Iwantono MA. Ada yang kenal nggak sama beliau ini? Enggak, enggak kenal ya. Ya, beliau kita udah ini periode pertama di tahun ketiga kami jadi nunggu 2 tahun lagi nanti penggantian ketua, saya nggak tahu siapa lagi ketuanya ya. Mudah-mudahan masih kami lagi engage juga gitu ya. Ini beliau dan berikutnya boleh. Nah kalau dibilang membernya PHRI siapa aja? Nih ya jadi saat ini kami punya 630. Ini yang update terakhir di akhir tahun 2022. Jadi saya nggak 2023 udah ini masih bertambah. Padahal makin banyak soalnya. Tapi juga banyak juga hotel yang dijual katanya gitu ya. Itu cerita hotel ya. Nanti saya share ya. Ya ini ada hotel dibagi non bintang, bintang 1 dan 2. Jadi hotel itu ada apa ya kelasnya. Ya kalau teman-teman tahu ada kelas ada hotel bintang mati, ada bintang 1, bintang 2. Itu ada 103 hotel. Kemudian bintang 3, 4, 5 ada 219 hotel. Ini bintangnya hotel berbintang ya, berbintang. Lalu ada restoran dan rumah makan 224 hotel, 24 restoran dan rumah makan dan lainnya 84 bidang usaha. Usahanya apa aja? Ada catering, ya. Kemudian ada lembaga sekolah, ya sekolah-sekolah kampus-kampus. Kemudian ada badan kerja juga masuk sini juga. Ya, jadi
benar-benar usaha-usaha lain yang memang bukan masuk ke hotel, tapi dia punya usaha dan bisa masuk ke wisata. Travel agent juga masuk ke kita. Jadi gerbong banyak nih, ya pasarnya banyak, gitu ya. Jadi kalau kemarin saya sharing adalah ya, kalau kami tinggal nanti Bapak dan Ibu misalnya mau tertarik untuk masuk ke hotel, tinggal kita presentasi aja ke para member. Nih ada produk seperti ini, kira-kira bisa masuk seperti apa? Gitu. Nanti aturan lainnya diatur masing-masing hotel. Nah saya kasih tahu kisi-kisi sebenarnya kerjasamanya seperti apa sih? Kan gitu ya. Mau kayak gimana hotel? Apakah kita harus buka toko di situ atau buka stand di situ? Terus harus bayar berapa atau gimana sistemnya? Ini saya tidak share. Berikutnya boleh? Nah, sorry, sebelum sampai sini, kalau kita bicara hotel, pasti Bapak dan Ibu semua pernah hotel dong ya? Pernah dong ya kan? Hotelnya bintang 1, bintang 2, bintang 3 atau bintang berapa nih? Bintang 7. Bintang 7, cuma pusing ya? Bintang 7 ya? Bintang 7 pusing gitu ya. Nah, Kak, gimana? Judulnya hotel, jangan brand yang saya sebut Oyo atau apa gitu enggak ya, Red Door gitu, itu kecil tuh ya. Nggak tahu gitu ya, oh nggak tahu ya. Keren loh Ibu ya. Nah, jadi kalau di hotel itu, kenapa kita bilang ada peluang bisnis? Ada, karena di hotel itu tempatnya orang melakukan kegiatan. Contoh apa? Kayak kita nih, meeting, seminar, gathering, ulang tahun itu di hotel. Kumpulan ibu arisan di hotel. Kopi-kopi cantik di hotel. Iya kan? Terus ya saya menginap segala macam, banyak banget kegiatan di hotel yang dibikin gitu. Nah, di situ ada peluang bisnisnya. Oh ada. Ini kalau kemarin saya di batch pertama banyak kuliner, tapi nggak tahu di sini banyaknya apa nih? Kuliner apa kerajinan atau apa di sini? Kuliner ada. Yang kuliner mana kuliner? Oh, kuliner banyak ya. Terus kalau yang lain dari kuliner, kerajinan. Oke, ini kira-kira. Yang lain selain kerajinan dan kuliner, jasa ada. Oh, jasanya apa? Bunga, salon, tata hias gitu ya. Oh, wow, keren ya. Iya, nanti kita bisa bikin spa, ada salon di sini bisa. Oke, good ya. Jadi ada juga itu masuk UMKM juga ya. Kita di Ekraf juga ya. Oke, good ya. Nah, jadi kalau di hotel itu contoh yang paling gampang, hotel itu misal punya kegiatan. Ada event wedding gitu, 1000 gitu. Memang di hotel sih ada kitchen dapurnya ada. Cuma bisa cover semua enggak? Enggak. Dia harus substitute dari banyak vendor. Atau misal tadi rekanan ini nih, bunga ini aja. Memang punya atau enggak benar di sana di hotel? Ada hotel yang punya tapi enggak punya yang manis ini gitu. Dia harus tarik vendor dari luar. Ada yang minuman kopi segala macamnya bisa. Jadi pasarnya banyak gitu ya. Jadi apalagi meeting-meeting, cemil-cemilan gitu ya. Aduh kalau udah banyak event, manpowernya susah. Karena keterampilan orang-orang juga beda gitu ya. Nah itu pastinya butuh tadi subsidi dari para vendor-vendor di luar. Nah itu peluangnya yang mungkin muncul. Gitu ya, peluangnya yang bisa masuk itu seperti itu. Atau mungkin event-event wedding yang perlu stall-stall khusus. Kemarin saya udah ngobrol, kemudian ada soto Padang namanya, ada nasi Hainan. Itu kan masakan-masakan spesifik. Apalagi misalnya si yang punya hajat ingin pakai itu, hotel nggak bisa provide. Paling nggak cari vendor. Nah kadang-kadang hotel juga susah. Aduh vendornya siapa ya? Nah itu loh. Kadang vendor juga susah, Pak. Hotelnya susah. Ini vendornya mana lagi ya? Gitu. Itu yang apa namanya yang terjadi saat ini di hotel. Gitu ya. Nanti proses seperti apa kita diskusi. Oke, next. Ini dia partnership modelnya yang bisa terjadi. Ya, pertama ada space for rent. Jadi sewa tempat, gitu ya. Kalau Bapak Ibu itu ada, kalau dari hotel ada pojok-pojok gitu ya. Nah itu mereka bisa setting di situ, kerajinan-kerajinannya seperti itu. Nah cuma saya tips nih, once setting kan nanti ada tawaran untuk
space for rental ini perlu juga cek, lihat trafficnya, seberapa banyak orang lewat situ. Ya nggak, kemarin saya sempat ngobrol tuh, iya Pak, saya dikasih tempat, mau di ujung, orang nggak lewat di situ. Nah itu juga jadi perhatian. Memang di hotel, cuma hotel yang sebelah mana mau ditaruh? Premium space nggak, premium place nggak? Gitu. Itu jadi pertimbangan. Ya teman-teman yang nanti Bapak dan Ibu yang memang akan taruh set atau punya hotel gitu seperti itu. Itu juga seperti overnight. Nah memang kalau mengenai biaya variatif beda-beda. Ada yang per square meternya berapa berbeda-beda ya. Nanti mungkin itu Bapak dan Ibu yang bisa nego itu seperti apa gitu ya. Dan bentuknya ada seperti itu, di rental bulanan dan biasanya ada listrik, air gitu ya. Jadi responsibility Bapak dan Ibu. Dan juga ada mungkin ada service charge. Nah kalau di hotel itu ada service charge kan. Jadi dari harga kita tax sama service ditambah. Jadi harga ditambah 21%, tax 11%, 10% ada service charge. Nah itu bisa masuk ke sebagai, kalau ibu punya karyawan itu bisa dibagikan ke ibu-ibu Bapak. Itu untuk yang space for rental ya, kayak gitu. Nah kemudian profit sharing. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, ada yang udah pernah bisnis di hotel belum? Saya mau tanya dulu, ada yang udah punya stand di hotel? Belum ya? Atau jadi punya rekanan di hotel belum? Mensuplai hotel belum? Oh, oke. Jadi nggak apa-apa ya, Mas, ini saya informasiin ya. Jadi informasinya saya informasikan dulu ya. Kemudian ada juga yang profit sharing. Ada dari keuntungan misalnya. Nah, profit sharing juga ada profit sharing yang net revenue, ya kan? Net setelah dikurangi sama cost, sama expense, atau gross. Nah, ini hati-hati. Uang kerja kita profit sharing ada yang 50 pengusaha, 50 hotel misalnya. Ada yang 70-30 ada. Cuma hati-hati dalam bentukan ini. Dari mana hitung persentasenya? Dari gross, dari semua omset, langsung itu sebelum dikurangi biaya atau setelah dikurangi biaya? Enaknya di mana? Iya, gitu ya. Itu perlu juga ini kan lebih teknis juga saya coba share ya. Karena kalau saya profit sharing oke, dapat 70%. 70 kita 30-nya hotel, kita dari gross. Aduh, wassalam. Ini ya kan gede banget bangkrut nanti gitu. Itu ya. Kemudian yang ketiga bisa titipnya konsignasi. Jadi jasa model titip. Barang titip. Harga titip berapa? Kemudian hotel tinggal dijual tapi dengan di up misalnya sesuai dengan standarnya hotel bisa. Tapi barang-barang yang sifatnya bukan barang makanan ya, biasanya barang-barang yang sifatnya kayak kerajinan gitu ya, itu bisa ke hotel. Atau ada sebenarnya, tapi kalau berani ya, sebenarnya ada hotel bintang 3, bintang 2 dan industri bintang 2 itu dia nggak punya tuh buat penyedia misalnya buat sarapan pagi misalnya. Dia nggak punya kitchen, bintang 2 itu punya kitchen. Itu makanan pagi dari mana kan misalnya ada include breakfast gitu. Nah itu pasti dia kontak pihak luar tuh untuk provide. Itu juga chance breakfast American breakfast gitu misalnya, atau Indonesian breakfast. Ada bikin 3 macam aja. Yang paling mie goreng, nasi goreng, bubur ayam. Atau kalau American ya tadi roti sama sandwich begitu doang. Itu garamnya Bapak Ibu bisa cari di hotel bintang 2-an. Hotel budget hotel, dia nggak punya kitchen, pasti cari dia. Nah caranya bintang 2, lihat di travel agent, misalnya OTA gitu ya, travel agent, ya itu di bintang berapa itu hotelnya. Jadi sebelum masuk hotel, pelajari dulu hotelnya, jadi bintang berapa dia. Kalau bintang 5, ya agak kompleks. Kenapa? Karena hotel bintang 5 itu biasanya semua juga ada. Kitchennya udah berbagai kitchen tuh, ada yang hot kitchen, komisari, dan butcher sendiri semua tuh lengkap. Tapi kalau yang bintang 2, bintang 3 lengkap,
hotelnya pada saat itu yang banyak perlu. Jadi lihat-lihat juga begitu mau masuk hotel tuh lihat juga hotel bintang berapa ya. Kalau hotel bintang berapa, lihat dia punya kira-kira kalau hotel ini spesifiknya di mana, dia punya dapur nggak? Kalau makanan ya. Nah kalau berikutnya juga ada yang support. Nah ini menarik. Saya juga kemarin sempat ada obrolan dengan benar kami di Adikarya. Ini ada full support. Jadi bapak dan ibu itu silakan pakai lokasi tersebut, space-nya dipakai silakan, nggak perlu bayar. Enak ya? Ini kalau dulu seneng banget kan, masuk nggak bayar apa-apa, kita sudah gampang, seneng banget. Ada begitu ya, malah jadi binaannya. Jadi kalau kami ada di Adikarya, ada binaan Adikarya. Jadi UMKM-nya yang masuk ke binaan Adikarya, malah itu dapat loan modal usaha. Hasilnya, iya, ada dapat loan, gitu ya. Terus lalu penempatannya di unit-unitnya Adi, wah mewah banget. Bisnisnya udah dikasih, modalnya udah dikasih, tinggal jalanin aja. Nah, ya, nanti mampir-mampir di kantor, nanti mampir-mampir di kantor Adikarya ya, atau di pasar Minggu, ya. Nanti mampir-mampir nanti saya coba kalau memang ada yang lagi nanti saya coba jembatani untuk bisa masuk. Karena itu masuk ke bagian CSR-nya, jadi corporate social responsibility, jadi CSR-nya Adi begitu, majukan seperti itu. Nah itu yang benar-benar enak banget ya. Mudah-mudahan bukan hanya Adikarya aja, ada hotel-hotel lain yang mungkin yang unit usahanya sudah besar, sudah berani bagus, sehingga bisa melakukan CSR. Itu udah full support tuh, seneng banget gitu ya. Oh, mewah, saya juga mau gitu ya. Cuman cara daftarnya saya memang karyawan nggak boleh katanya, harus pakai yang dari orang tua gitu. Itu modelnya tadi partnershipnya. Nah berikutnya ini nih contoh-contohnya nih. Nah ini booth-boothnya UMKM di hotel. Ya sering lihat lah kalau bapak ibu masuk ke hotel ikut seminar, oh ada booth-boothnya gini ya. Ini ada, beneran ada. Ini di hotel kami, saya di Giranika dari Semarang dan Medan. Ini seperti ini. Cuma masih ini di Jakarta masih kosong nih. Di Jakarta belum deal ya. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol tapi belum deal. Di Jakarta saya di Blok M di Jakarta Selatan. Mungkin Bapak Ibu di Jakarta Utara, kalau mau expand mau ke Jakarta Selatan, ayo nanti ketemuan. Saya langsung ngobrol sama Pak JK ini Pak. Senang gitu ya, terserah mau bentuknya kerajinan. Kemarin kami kerajinan yang kami perlu karena buat satu spot yang trafficnya luar biasa karena di depan restoran. Jadi begitu masuk hotel, lobby ke kiri itu orang nunggu lift landing, sampingnya persis sebelahnya restoran. Jadi pasti trafficnya luar biasa. Gitu ya. Nanti mumpung kalau yang ini kita bikin janji langsung mampir ke hotel saya kita ngobrol. Gitu ya, bagaimana mau pakai model yang mana? Oh iya dong, kan saya dari dalam, tenang aja. Ya, dari dalam. Ya, ini saya bukan janji tapi ini beneran pesannya saya sudah cari. Nah, tinggal yang mana yang mau cocok ya dengan kami nih gitu ya. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama ini masih belum cocok karena ini saya mau jual ini karena kelas premium. Karena kelas premium kan ya boleh ya, mungkin bisa cuman bentuk kerjasamanya yang belum match mau pakai apa, partnernya seperti apa, konsepnya seperti apa. Itu dia. Berikutnya juga ada ini tuh. Yang ada juga di Semarang nih, lukisan-lukisan ini. Ini di Semarang. Ada nggak yang suka lukis di sini? Pak. Aduh, ini mewah Pak. Lukisan-lukisan ini Pak. Itu di sepanjang koridor di kamar di Hotel Grand Semarang Pak. Kami ada 8 lantai, setiap lantai ada lukisan-lukisan. Itu banyak tamu-tamu kan tamu-tamu daerah ya. Mereka tuh ini titip-titip Pak. Jadi harga memang harga lukisan mahal ya Pak. Ini harganya bisa berapa gitu? 20 juta segala macam ya. Taruh untuk lukisan, kemudian kami ke bagian fee. Jadi fee penjualan. Nah itu dibagi-bagi. Jadi teman-teman dikasih dilatih untuk modal fee-nya. Wah, ini lukisan-lukisan ini juga ternyata menjanjikan ya, usaha menjanjikan juga ya. Cuma memang nanti kita mereka mau Pak saya mau lukisan ini, udah tinggal kumpulin ke Evo bungkus sendiri gitu. Itu contohnya ya yang terjadi di Semarang. Kemudian nah ini juga nih baju gitu ya, kemudian juga itu ya makanan-makanan
enak juga. Ya kalau tadi saya bilang kalau hotel-hotel ada yang dia punya coffee shop misalnya, tapi dia kan kalau tadi ngopi-ngopi cantik kan perlu cemilan-cemilan ya. Kalau high tea segala macam kan perlu cemilan. Nah itu nggak mungkin hotel bikin sendiri. Karena satu manpower, pasti manpower. Kemudian kedua belum tentu manpowernya punya keahlian khusus. Biasanya kalau punya keahlian khusus